Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom semua. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Ya. Terima kasih buat kehormatan ini, buat kesempatan yang diberikan, bersuka cita untuk bisa kembali ke gereja ini di tempat yang baru. Saya baru kali ini pertama. Jadi pindah dari AKR, baru kali ini bisa datang ke tempat ini. Terima kasih Pak Budianto Totong, terima kasih buat Pak Michael, Pak Gama, terima kasih buat kehormatan ini. Saya mau sharing pagi hari ini tentang sesuatu yang sangat fundamental, saya pikir. Satu yang sangat mendasar tapi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Saya ingin mengawalinya dengan ini, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini bukan jalan-jalan. Coba bilang dulu sama-sama, hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah perjalanan. Apa bedanya jalan-jalan dan perjalanan? Kalau saudara jalan-jalan, biasanya kita kalau jalan-jalan itu cuma untuk senang-senang. Betul ya saudara ya? Jadi kita jalan-jalan itu biasanya untuk senang-senang. Perjalanan tidak selalu menyenangkan. Ada saatnya mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi itulah perjalanan. Perjalanan seringkali dibumbui atau dipenuhi dengan situasi-situasi yang mungkin kita nggak duga. Situasi yang tidak menyenangkan buat kita, mungkin kesulitan-kesulitan, tapi percayalah, perjalanan penting sekali untuk kita nikmati. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara, karena hidup ini bukan jalan-jalan, hidup ini bukan sekedar senang-senang. Perbedaan yang paling menonjol dari perjalanan jalan-jalan adalah jalan-jalan itu saudara bisa lakukan tanpa tujuan. Saudara bisa kerjakan itu gak harus ada tujuannya sih. Saudara pernah ketemu gak orang yang saudara kenal di mall? Ada di sini Pak, lagi ngapain? Enggak, iseng jalan-jalan, pernah ya? Saya sering tuh ketemu orang kayak gitu tuh. Jadi kita bisa melakukan jalan-jalan itu ya tanpa tujuan, bisa aja, iseng. Iseng itu apa sih? Iseng itu melakukan sesuatu yang kita gak tahu tujuannya apa. Iseng aja gitu. Tapi kalau saudara melakukan sebuah perjalanan, saudara harus punya tujuan. Jadi jalan-jalan gak harus punya tujuan. Jalan-jalan itu ya bisa iseng aja kita kerjakan. Tapi untuk sebuah perjalanan, saudara gak bisa melakukan perjalanan tanpa tujuan. Rick Warren dalam bukunya yang terkenal, The Purpose Driven Life, dia pernah bilang bahwa begini, tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukanlah kematian, tapi hidup yang tidak tahu tujuan atau hidup yang tidak punya tujuan. Jadi bukan kematian sebagai tragedi yang terbesar dalam kehidupan kita. Ada banyak orang takut dengan kematian, tapi masalahnya bukan kematiannya kan. Jadi masalah kita hidup, kita nggak tahu tujuan apa itu untuk hidup ini. Nah, itu sebabnya ada banyak orang yang cuma kemudian berputar-putar saja dalam perjalanannya, dalam kehidupan, cuma berputar-putar, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan arah sebenarnya dalam kehidupan. Ya. Jadi ini yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa kekristenan kita itu adalah sebuah perjalanan. Tuhan menyelamatkan kita dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan. Dia mau bawa kita masuk dalam perjalanan bersama dengan Dia. Dan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini ada tujuannya Pak. Ada goalnya. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, yang menyelamatkan kita tanpa tahu maksud dan tujuannya apa, enggak. Tuhan kita Tuhan yang mengerti sekali bahwa apa yang Dia kerjakan itu selalu punya rancangan, punya tujuan, punya maksud. Dan Tuhan punya kepentingan supaya tujuan-tujuannya itu, maksudnya itu terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau saudara dan saya bisa sampai kepada tujuannya. Itu sebabnya Dia bawa kita masuk dalam perjalanan ini. Dia ingin kita sampai kepada tujuannya. Dan saya tidak akan bosan untuk sampaikan ini kepada saudara. Entah berapa kali saya sudah sampaikan waktu saudara masih ada di Wisma AKR. Tapi saya nggak akan bosan sampaikan ini. Bahwa tujuan utama Tuhan membawa kita masuk dalam perjalanan bersama dengan Dia itu bukan sekedar supaya kita bisa mati masuk surga. Tujuan utama Tuhan menyelamatkan dan menebus kita bukan sekedar supaya bisa kita pergi ke satu tempat yang namanya surga. Tapi saya berulang kali sampaikan bahwa tujuan utamanya itu adalah Dia ingin membawa kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Mengapa serupa dan segambar dengan Tuhan menjadi tujuannya? Karena kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya.
Berulang kali saya sampaikan bahwa kita tidak akan pernah bisa memerintah bersama dengan Tuhan tanpa keserupaan dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan mengerti dari sejak awal Tuhan telah menetapkan tujuannya ini buat kita. Dalam Kejadian pasal 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas bumi ini. Itulah tujuan Tuhan dari awal. Bahwa kemudian manusia gagal dalam perjalanannya, manusia bisa gagal, tapi tujuan Tuhan gak pernah berubah kan? Manusia bisa gagal, rencana Tuhan gak pernah gagal. Bahwa waktu manusia gagal, menggenapi apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan manusia, Tuhan tidak gagal. Itu sebabnya Tuhan angkat manusia. Tuhan selamatkan manusia. Supaya apa? Bukan sekedar supaya kita bisa masuk sorga. Bukan sekedar supaya kita bisa masuk suatu tempat yang namanya sorga kan. Tapi tujuannya adalah supaya saudara dan saya bisa kembali kepada tujuan sejak semula dari Tuhan. Apa itu? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Sayangnya kan, dunia dan kerajaan kegelapan telah berhasil mengecoh kita. Sehingga yang terjadi banyak gini, dia memalsukan atau dia membohongi kita. Sehingga dia menyodorkan sebuah tujuan-tujuan yang semu dalam kehidupan kita. Yang terjadi akhirnya gini, kita mengalami distraction, kita mengalami pengalihan tujuan. Sehingga kita tidak sedang berjalan kepada tujuan Tuhan, kita sedang berjalan mengejar tujuan-tujuan yang palsu dan semu dalam kehidupan kita. Pagi ini saya cuma ingin mengajak saudara kembali kepada tujuan Tuhan. Dan percayalah Tuhan punya kepentingan buat kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan yang semula. Apa itu? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Masuk sorga bukan tujuan. Masuk sorga hanya akibat dari kekristenan kita. Kalau saya mati hari ini, saya bersama dengan Tuhan di sorga. Kenapa? Karena saya punya juru selamat yang namanya Yesus. Tapi masuk sorga kan bukan tujuannya. Tuhan menyelamatkan dan menebus kita bukan tujuannya sekedar masuk sorga. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya bisa kembali menghidupi sebuah kehidupan yang serupa dan segambar dengan Dia. Saya gak akan bosan tuh. Saya gak akan bahas ini terlalu panjang karena saya pikir sudah berulang kali saya bahas kepada saudara. Tapi pagi ini saya mau sharing kepada saudara begini. Untuk bisa sampai kepada tujuan Tuhan itu, maka Tuhan siapkan dalam perjalanan kita ini beberapa fasilitasnya. Tadinya saya mau bahas 13 fasilitas, cuma waktu sangat terbatas. Saya sudah dihubungi bahwa jangan panjang-panjang Pak khotbahnya Pak, karena ini kebaktian sekarang ini singkat ya. Kebaktian di kota ini kan semuanya tambah lama tambah pendek ya saudara kan. Ya, saya nggak tahu lah setelah pandemi ini tambah lama tambah pendek aja Pak ya. Ya saya menghargai keputusan-keputusan itu kan. Oh ya, terima kasih Pak Tron. Karena Pak Tron sudah membolehkan saya panjang, jadi saya akan panjang Pak. Ya, kan? Tapi saya ngerti lah wajah saudara tuh senyumnya agak kecut itu sebenarnya. Jadi saya mengerti bahwa saudara nanti ada acara-acara yang lain. Tadinya memang saya berpikir 13 Pak. Tapi setelah melihat senyum saudara, saya putuskan 3 saja fasilitas yang saya mau bagikan. Karena guru saya mengatakan 3 itu terbaik. Ini bukan kampanye saudara, bukan. Tapi memang waktu saya belajar 3 itu terbaik. 4 kebanyakan, 2 nggak apa-apa, 1 tidak berdosa kata guru saya. Jadi saya selalu datang kepada saudara dengan yang terbaik. Jadi saya mau bagikan kepada saudara ada 3 fasilitas yang Tuhan siapkan dalam perjalanan ini. Supaya saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan buat kita? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa kita mesti serupa dan segambar dengan Dia? Karena kita akan berkuasa dan memerintah bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi untuk tujuan itulah Tuhan mau lakukan apa saja. Bahkan untuk sampai kepada tujuan itu Dia menyediakan kepada kita fasilitas-fasilitasnya. Ada berapa yang saya janjikan kepada saudara? Oh, tadinya 13, tapi saya telah berpikir melihat senyum saudara, saya putuskan 3 saja. Nanti 10 yang akan sampaikan Pak Totong dan Pak Michael dan Pak Gama suruh kepada saudara. Oke ya, 3 saja yang saya mau bagikan kepada saudara. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Tentu bagian ayat firman Tuhan yang
tidak asing buat kita. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Cukup panjang pembacaan tapi saya berharap saudara sabar. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat 13. Saya bantu kalau saudara belum ketemu dalam Alkitab saudara, 1 Korintus itu sebelum 2 Korintus. Itu pasti saudaraku ya. Sebelum 2 Korintus sudah dapat 1 Korintus pasti. Sudah dapat Bapak Ibu? Oh, saudara lihat di depan semua, jadi gak usah buka Alkitab. Oke. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Katakan sama-sama sebagai contoh. Jadi apa yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama tentang perjalanan bangsa Israel itu jadi contoh Pak. Ditulis maksudnya supaya jadi contoh. Contoh buat siapa? Buat kita katanya. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti mereka, beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Kesibukan terbanyak bangsa Israel di padang gurun, nguburin orang mati Pak. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka telah mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ditampar sama malaikat maut, tewas mereka Pak. Semuanya ini ayat 11 telah menimpa mereka sebagai, diulang lagi Pak, sebagai contoh. Ini semua ditulis buat kita. Jadi peringatan dan jadi contoh buat kita. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, jangan kandas maksudnya. Jangan terganjal dalam perjalanan ini. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, bahwa apa yang telah ditulis dalam perjanjian lama tentang perjalanan bangsa Israel, bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, lalu Tuhan bawa mereka masuk dalam sebuah perjalanan lewati padang gurun. Ada tujuannya Pak, tujuannya adalah mereka sampai di tanah perjanjian kan. Ada tujuan. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan itu, Tuhan menyediakan kepada bangsa Israel fasilitas-fasilitas dalam perjalanan itu. Bahwa dalam perjalanan itu tidak semuanya menyenangkan. Tapi dalam perjalanan ini Tuhan punya kepentingan untuk bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tuhan mau umatnya sampai kepada tujuan Tuhan. Itu yang saya bilang tadi di awal. Bahwa Tuhan punya kepentingan buat kita. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan. Kekristenan bukan jalan-jalan. Kekristenan adalah perjalanan. Bahwa dalam perjalanan ini Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan mau kita sampai kepada tujuannya. Dan untuk bisa sampai kepada tujuannya Tuhan gak tinggal diam. Tuhan gak biarin kita. Dia siapkan kepada kita fasilitas-fasilitasnya. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Saya katakan tadi saya mau bagikan berapa fasilitas? 3. Yang pertama, fasilitas yang pertama. Tuhan menyiapkan kepada umat Tuhan, bangsa Israel di perjanjian lama, tiang awan katanya dan tiang api. Untuk apa tiang awan dan tiang api? Kalau siang tiang awan, malam dia berubah jadi tiang api kan? Nah untuk apa? Yang pertama adalah Tuhan menyiapkan fasilitas yang namanya tiang awan, tiang api itu untuk melindungi mereka. Bahwa padang gurun merupakan tempat yang paling gak nyaman di muka bumi ini saudaraku.
Ini saya lihat tadi ada koper-koper katanya mau berangkat ke Israel ya Pak ya. Jadi nanti saudara kalau berangkat ke Israel, saudara yang berangkat ke Israel, saudara akan ngerti bahwa kalau saudara masuk dan lewat Mesir ya, menuju ke Israel itu kita lewati padang gurun tandus kalau sudah naik bis tentunya. Kita kadang-kadang naik bis yang ber-AC aja udah ngeluh-ngeluh loh. Padang gurun itu tandus, gersang, kering, panas kalau siang. Berubah jadi ekstrim cuacanya, jadi dingin banget ketika malam. Jadi padang gurun itu satu tempat yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tapi ini yang Tuhan sediakan buat umat Tuhan. Tuhan menyiapkan kepada bangsa Israel tiang awan dan tiang api. Bukan hanya sebagai simbol bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya sebagai sebuah simbol bahwa Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tapi Tuhan juga mau melindungi mereka. Kalau siang panasnya minta pun makanya itu jadi tiang awan. Melindungi mereka dari sengatan terik matahari yang panas. Tapi begitu malam dia berubah menjadi tiang api. Bukan hanya untuk memberi cahaya dan penerangan kepada umat Tuhan, tapi juga memberi kehangatan supaya nggak dingin, mereka nggak kedinginan gitu. Jadi dalam perjalanan itu Tuhan menyiapkan fasilitas berupa tiang awan dan tiang api. Dan fungsi yang ketiga, ini yang saya mau bagikan kepada saudara, tiang awan, tiang api. Tiang awan dan tiang api ini bukan hanya perlindungan, bukan hanya penyertaan Tuhan buat mereka. Tapi ini yang paling penting, tiang awan dan tiang api ini adalah tuntunan Tuhan buat mereka. Tuhan gak kelihatan. Bagaimana mereka bisa berjalan dituntun Tuhan? Tiang awan, tiang api inilah sebagai simbolnya. Waktu tiang awan, tiang api ini akan bergerak, maka mereka harus bergerak. Mereka bergerak sesuai dengan tuntunan tiang awan dan tiang api ini. Ketika tiang awan, tiang api ini berhenti di satu tempat, mereka harus berhenti pasang tenda mereka. Begitu tiang awan, tiang api ini bergerak lagi, mereka harus bongkar lagi tenda mereka. Tiang awan, tiang api ini ke selatan, mereka berjalan ke selatan. Jadi mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Bukan tiang awan, tiang apinya yang penting. Tapi itu kan simbol bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Berarti kesimpulan kita, bagaimana dengan kita sebagai Israel rohani dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan menyiapkan kepada kita fasilitas yang pertama, yaitu penyertaan dan tuntunannya dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan? Tuhan kasih penyertaannya, Tuhan sertai kita, dia gak biarkan kita. Dia ada buat kita dan bukan dia ada aja kan, dia mau tuntun kita. Persoalan terbanyak dari orang Kristen masa kini adalah kita cuma mau ditolong, kita cuma mau disertai, kita senang dilindungi Tuhan. Tapi kita gak mau dituntun Tuhan. Bahwa fasilitas yang pertama ini bukan hanya melindungi saudara, bukan hanya menyertai saudara, tapi tiang awan, tiang api itu menuntun umat Tuhan. Hari ini saya cuma mau beritahu sama saudara. Kalau saudara mau sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan menyiapkan kepada kita bukan saja penyertaannya dalam hidupmu. Bukan saja perlindungannya buat kita, tapi dia juga menyediakan kepada kita tuntunannya. Ini yang tersulit. Banyak orang cuma mau disertai, banyak orang cuma mau dilindungi oleh Tuhan, tapi gak mau dituntun. Kita kalau kemana-mana Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami. Kita mau pergi kemana kita doa supaya Tuhan lindungi kami. Tapi dalam banyak sekali praktek kehidupan kita. Kita buat pilihan, kita buat keputusan, kita milih menantu, kita pilih pasangan hidup, kita bisnis, kita kerja, kita apapun. Dalam pilihan dan keputusan hidup kita, kita tidak membiarkan Tuhan menuntun kita. Kita dituntun oleh perasaan kita. Kita dituntun oleh keinginan-keinginan kita. Kita dituntun oleh ambisi-ambisi kita. Kita dituntun oleh apa lagi? TikTok. Kita dituntun oleh medsos. Kita dituntun oleh grup-grup WA kita. Di sini nggak ada. Yang saya bilang nih gereja lain. Cuma orang gereja lain sering main-main ke sini. Itu masalah dia. Oh iya kan? Begitu hancur, begitu babak belur, begitu mentok, begitu berantakan semuanya. Kita doa, kita teriak, kita nangis. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu Tuhan tolong, kita jalan lagi dengan diri kita sendiri. Kita gak membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Mau sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Bukan hanya jadi orang-orang yang disertai Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan sebenarnya yang paling penting adalah Dia mau menuntun hidup kita. Beri dirimu dituntun. Saya khawatir hari ini gereja dan kekristenan telah membiarkan diri mereka dituntun oleh dunia ini. Saya banyak datang ke gereja.
Tuhan oleh anugerah yang membawa saya ke beberapa gereja. Tapi persoalan terbesar hari ini saya lihat gereja banyak dituntun oleh tren, bukan dituntun oleh Tuhan lagi. Saya sudah bilang sama teman-teman saya di gereja kami, gereja kita kecil gak apa-apa, tapi kita dituntun Tuhan. Kita gak akan melakukan sesuatu karena gereja lain melakukan. Enggak. Kita akan dituntun Tuhan. Kita akan mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Waktu saudara berbisnis, waktu saudara pasangan hidup, waktu saudara bergaul, dituntun Tuhan gak saudara? Dan saudara membiarkan saudara dituntun oleh semua keinginan-keinginan kita. Hari ini fasilitas yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, beri diri saudara. Bukan hanya untuk disertai Tuhan, tapi dituntun oleh Tuhan. Bahwa dalam tuntunan Tuhan, di situ ada penyertaannya, di situ ada perlindungannya, di situ ada pertolongannya, udah pasti dong. Waktu saudara dituntun Tuhan, saya nggak katakan bahwa gini, waktu Tuhan tuntun saudara, percayalah pasti Tuhan bawa saudara ke tempat-tempat yang menyenangkan, yang nyaman. Enggak, saya akan membohongi saudara kalau begitu. Yang saya mau katakan, mungkin waktu saudara ikut tuntunan Tuhan ini akan membawa saudara ke jalan-jalan yang berliku, jalan-jalan yang punya tikungan-tikungan tajam. Saudara akan melewati gitu lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan saudara. Mungkin tempat-tempat yang tidak menyenangkan saudara akan lewati dalam kehidupan, tapi percayalah, tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tuntunannya tidak selalu membawa kita ke jalan yang mudah, tapi tuntunan Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang indah. Tuntunannya tidak selalu membawa kita ke tempat-tempat yang menyenangkan, tapi percayalah, tuntunan Tuhan akan membawa kita ke jalan-jalan kemenangan dalam hidup kita. Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tapi kalimat berikutnya dari Daud berkata gini, ia menuntunku ke jalan yang bukan jalan yang menyenangkan. Baca ulang Alkitab saudara. Daud bilang gini, kalau Tuhan jadi gembalanya, Tuhan akan menuntun dia ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat berikutnya kemudian Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Oh ya, tuntunan Tuhan mungkin akan membawa saudara ke tempat-tempat yang saudara gak suka. Ke lembah kekelaman. Tapi percayalah, lembah kekelaman akan diubah Tuhan menjadi lembah kemenangan. Lembah air mata Tuhan bisa ubah menjadi lembah mata air. Kalau saudara dituntun Tuhan. Tapi masalah terbanyak kita kan gak mau. Kita cuma mau disertai, kita cuma mau dilindungi, kita gak mau dituntun Tuhan. Hari ini beri hidup saudara untuk dituntun Tuhan. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Ada banyak jalan dalam hidup kita yang kita gak ngerti. Puji Tuhan buat semua pengetahuan saudara. Puji Tuhan buat semua pengalaman hidup saudara. Tapi percaya lagi nih, semuanya itu terbatas. Kita perlu tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Fasilitas yang kedua yang Tuhan siapkan dalam perjalanan ini supaya kita bisa sampai kepada tujuan adalah sama seperti bangsa Israel. Tuhan siapkan mujizat dan berkat-berkatnya. Katakan sama-sama, mujizat dan berkat. Wah, tiap hari bangsa Israel lihat berkat Tuhan. Tiap hari bangsa Israel lihat mujizat Tuhan. Padang gurun Pak, tandus. Makannya dari mana? Tenang, ada Tuhan. Tuhan siapkan berkat setiap hari baru Pak. Fresh from the oven, gak pernah basi yang Tuhan siapkan, gak pernah kadaluarsa. Bangsa Israel bangun pagi, buka tenda, mereka langsung lihat ada mana dari sorga, ada roti dari sorga, bakery. Supply roti tiap hari buat mereka. Mereka ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Setiap hari. Minum dari mana? Padang gurun tandus Pak, tenang. Musa, di tanganmu ada apa? Ada tongkat. Sentuh bukit batu itu. Disentuh sama Musa, bukit batu itu langsung mengeluarkan air Pak. Bangsa Israel bisa minum dari situ. Mereka bosan makan roti. Belum mereka bilang gini, Musa, bosan roti melulu. Kami mau stick dong, makan daging sekali-sekali. Tuhan kirim burung puyuh Pak. Mereka makan daging burung luar biasa. Di padang gurun Pak. Mereka hadapi laut merah, laut Tebrau, mati mereka. Udah gak ada jalan, mentok Pak.
Tuhan buat mujizat di depan mereka. Tuhan belah laut itu. Ada berkat, ada mujizat yang Tuhan siapkan buat saudara. Apapun situasi dan perjalanan saudara hari ini, percayalah Tuhan siapkan fasilitas keduanya. Berkat dan mujizat. Tapi tolong, jangan sampai berkat dan mujizat ini jadi jerat dalam hidup kita. Sebangsa Israel mengalami berkat dan mujizat tiap hari, tapi nggak sampai kepada tujuan kan? Kenapa? Karena mereka gagal untuk memahami tujuan Tuhan itu apa. Mereka fokus sama berkat dan mujizatnya, tapi mereka kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup. Padahal berkat dan mujizat itu diberikan Tuhan supaya mereka bisa sampai kepada tujuan. Nah, banyak orang Kristen seperti bangsa Israel kandas, terganjal. Kenapa? Karena kita salah melihat berkat dan mujizat. Kita jadikan berkat dan mujizat tujuan. Padahal berkat dan mujizat itu bukan tujuan, itu fasilitas doang. Bedakan fasilitas dan tujuan. Saya berharap jemaat ini cerdas untuk bisa membedakan mana yang tujuan, mana yang fasilitas. Tujuan perlu saudara kejar, fasilitas tidak perlu saudara kejar. Kurang amen. Saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Saya percaya berkat dan mujizat Tuhan siapkan. Tapi dengarkan ini, berkat dan mujizat itu bukan tujuan. Nggak perlu dikejar. Karena itu fasilitas dia sediakan supaya saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan. Saya nggak anti sukses, saya nggak anti kaya. Tapi boleh saya beritahu sama saudara, buat apa Tuhan kasih saudara berkat, kaya, sukses? Buat apa? Kasih tujuan dong, kasih arah buat semua keberhasilan saudara. Kasih arah buat semua kekayaan dan sukses saudara. Supaya kita nggak muter-muter doang. Saudara kaya tapi pelitnya minta ampun. Saudara sukses tapi sombongnya minta ampun, remehin orang, marahin orang seenak jidat. Kalau hari Minggu kita kebaktian. Tapi kalau maki-maki orang, kita seenak jidat aja. Itu bukan kualitas Tuhan, itu bukan tujuan Tuhan buat kita. Kurang amen, gak apa-apa. Kasih arah buat semuanya. Supaya waktu saudara mengalami mujizat, saudara mengalami berkat Tuhan, saudara tahu untuk apa berkat dan mujizat disediakan Tuhan buat kita. Harusnya gini kan, waktu Tuhan berkati saudara, waktu Tuhan bikin mujizat dalam hidup saudara, dia sembuhkan saudara waktu sakit. Tuhan tolong bisnis saudara waktu saudara mungkin sedang kesulitan. Untuk apa dia berkati? Supaya kita makin hari makin bertumbuh, semakin serupa dan segambar dengan dia. Kalau kita diberkati, oh ya kita tahu tujuan Tuhan. Supaya hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Semakin diberkati semakin jadi berkat kan. Semakin sukses bukan semakin sombong, bukan semakin angkuh. Semakin kita rendah hati melayani orang lain, menjadi inspirasi buat orang, memberkati banyak orang. Harusnya gitu dong. Fasilitas yang kedua ini penting. Saya percaya apapun situasi saudara hari ini, Tuhan siapkan berkat dan mujizatnya. Tapi tolong kasih arah buat setiap berkat dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Supaya kemudian gini, kita tidak kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa setiap berkat mujizat yang kita alami dalam kehidupan akan membawa kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Fasilitas yang ketiga, yang terakhir. Sudah mau selesai. Tadi saya janji berapa? Saya penuhi janji saya, 3 saja. Fasilitas yang ketiga, saya percaya ini saudara suka banget, lebih daripada berkat dan mujizat tadi. Fasilitas yang ketiga adalah masalah dan pencobaan. Haleluya. Saya ulang sekali lagi. Fasilitas yang ketiga apa? Masalah dan pencobaan. Seringkali kita salah memahami. Kita berpikir bahwa masalah dan pencobaan itu adalah sesuatu yang menghancurkan. Enggak, dia itu fasilitas yang Tuhan siapkan buat kita. Sama seperti berkat dan mujizat. Itu fasilitas yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan sediakan buat kita dalam perjalanan ini. So kemudian kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Nanti sudah baca ulang Alkitab bahwa kenapa bangsa Israel mengalami banyak sekali kesulitan, tantangan, pencobaan di padang gurun. Karena Tuhan mau mempersiapkan mereka supaya mereka bukan jadi bangsa budak lagi. Tapi mereka menjadi umat-umat kerajaan Tuhan yang siap untuk menempati
mendiami tanah perjanjian. Jadi ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Bahwa masalah, kesulitan, pencobaan, tantangan yang dialami oleh bangsa Israel itu cuma fasilitas yang Tuhan siapkan untuk menunjukkan kepada mereka sebenarnya yang ada di dalam mereka itu apa sih? Tuhan atau Mesir? Karena untuk keluarkan mereka dari Mesir gampang, tapi mengeluarkan Mesir dari hidup bangsa Israel itu nggak gampang, Pak. Itu sebabnya perlu pencobaan dan masalah. Saya tahu dari mana saudara orang Kristen yang berkualitas. Saya tahu dari mana. Saya tahu dari mana di dalam saudara ada Yesus Kristus yang hebat itu. Saya tahu dari mana. Dari saudara kebaktian kah? Enggak kan. Kalau di kebaktian kita semua bagus. Tapi dari mana saya tahu kualitas saudara sesungguhnya? Dari mana saya tahu kualitas kekristenan saudara? Dari mana saya tahu kualitas iman saudara sesungguhnya? Dari mana? Waktu pencobaan, waktu masalah, waktu tekanan, waktu kesulitan datang dalam hidup saudara. Apa yang keluar dari hidup saudara? Apa reaksi saudara? Apa respon saudara dalam kesulitan dan tantangan itu? Itu kan menunjukkan kualitas saudara kan? Itu sebabnya masalah dan pencobaan itu bagus. Katakan sebelahnya, bagus mah. Masalah bagus buat kita. Karena dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk melayani saudara loh. Dia datang untuk melayani kita kan. Untuk menunjukkan dan memberitahu kepada kita. Kualitas yang di dalam kita ini berbobot gak? Atau jangan-jangan song. Kita cuma Kristen-Kristenan. Saudara pernah ke supermarket beli pasta gigi apapun mereknya lah. Dari mana saudara tahu pasta gigi yang saudara beli itu dalamnya benar-benar pasta gigi? Atau jangan-jangan dalamnya saus tomat? Karena hari ini banyak barang palsu kan. Kemasannya aja kelihatan asli tapi dalamnya mah palsu. Dari mana? Atau bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu di dalam ini pasta gigi yang asli? Saudara buka, tutupnya saudara buka, lalu saudara apain? Pencet, tekan dia. Waktu saudara tekan, waktu saudara pencet, yang keluar apa? Kalau yang keluar pasta gigi berarti asli. Tapi kalau yang keluar saus tomat, ini aspal, Pak. Ini abal-abal nih, barang palsu berarti. Dari mana saya tahu saudara Kristen sejati? Dari mana? Waktu masalah datang dalam hidup saudara. Waktu pencobaan datang dalam hidup saudara. Yang keluar dari hidup saudara apa? Itu kan kelihatan kualitas saudara. Kalau yang keluar setan lu, itu berarti setan dalam saudara. Yang keluar makian, yang keluar kutukan, yang keluar kepahitan, kebencian, amarah, yang tak terkendali. Jelas di dalam saudara gak berkualitas. Nah, masalah dan pencobaan itu bagus. Dia datang cuma untuk menolong kita, ngasih tahu kita kayak gitu. Yang di dalam saudara berbobot, yang di dalam saudara berkualitas. Makanya Alkitab bilang apa tadi? Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang berarti tidak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Ulang, gak apa-apa saya ulang. Berarti pencobaan gak ada yang luar biasa. Semua masalah kita. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang, saudara boleh tidak percaya saya, tapi tolong jangan tidak percaya Alkitab. Alkitab yang bilang pencobaan yang kamu ada ini adalah pencobaan yang kasih tahu sebelumnya. Biasa aja mah, gak usah dibesar-besarin, biasa. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang baru masalah dikit, kayak udah masalah kita segede gunung. Gak ada lah, semua masalah biasa aja. Dan ayat ini memberitahu kepada kita, tidak ada masalah yang datang setengah paket, Pak. Semua masalah yang datang dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi. Itu selalu satu paket full. Lengkap, Pak. Dengan jalan keluarnya. Nggak ada masalah yang datang cuma masalah doang. Nggak ada, Pak. Nggak ada pencobaan yang datang cuma pencobaan doang. Nggak ada. Baca ulang Alkitab saudara. Selalu ada apa? Jalan keluarnya. Tapi saya nggak lihat jalan keluarnya. Belum. Bukan berarti nggak ada. Saudara belum lihat aja. Ada pasti, Pak. Karena Tuhan nggak mungkin kirim setengah paket. Selalu Tuhan kalau izinkan masalah datang, satu paket full, lengkap. Masalah, pencobaan, dan jalan keluar. Hadapi semua persoalan saudara, dan percayalah masalah datang untuk melayani kita. Saya mau tanya, dari mana pengampunan yang jadi kualitas Kristus itu bisa keluar dari hidup kita? Bagaimana? Bagaimana pengampunan, kelemah lembutan, apalagi suruhku? Kesabaran bisa muncul dari hidup saudara. Itu kan kualitas Tuhan kan.
Bagaimana caranya? Didoain sama Pak Totong tumpang tangan. Oh, jatuh, rebah, terus bangun. Haleluya, saya sabar. Kan gak begitu saudaraku. Ya cuma dibohong-bohongin kan selama ini kan. Terus saya doain saudara tumpang tangan. Terus saya ucak-ucak rambut saudara, kepala saudara terus sampai rontok. Terus saudara jatuh, bangun lagi. Haleluya Pak, saya udah lemah lembut ya. Enggak lah. Oh ya, hamba Tuhan mendoakan saudara untuk menolong saudara, mendorong saudara supaya kemudian kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tapi kan bagaimana caranya kualitas Tuhan itu bisa keluar? Perlu tekanan, perlu masalah. Loh, saya mau nanya di sini, bagaimana saudara bisa mengeluarkan pengampunan dari hidup saudara? Bagaimana? Bagaimana pengampunan bisa keluar? Mesti ada yang nyakitin. Kalau nggak ada yang nyakitin bisa keluar pengampunan, nggak bisa lah. Oh puji Tuhan Bapak Ibu, saya hari ini saya bersyukur karena Tuhan. Wah tolong saya kaya dengan pengampunan. Oh banyak yang nyakitin Pak. Oh enggak ada. Oh kan ini gila juga nih ada nih. So, bagaimana saudara bisa mengeluarkan pengampunan? Perlu ada orang yang mengecewakan saudara, menyakiti saudara. Tusuk saudara dari belakang, tikam saudara dari belakang. Itu kalau mantan preman, bahasanya gitu, tikam, tusuk. Gitu. Kalau bekas geng motor atau pembalap dia biasanya perlu ada orang yang salib saudara di tikungan. Itu bahasa-bahasa geng motor biasanya, mantan geng motor, mantan pembalap gitu kan. Kalau mantan tukang jahit bahasanya lain lagi. Waduh, gua gak nyangka nih orang. Gua udah baikin kayak keluarga, gua anggap ternyata dia gunting gua dalam lipatan. Itu biasanya mantan tukang jahit. Kalau yang tikam, tusuk dari belakang itu biasanya mantan preman itu biasanya. Bahasanya gitu biasanya. Kalau mantan geng motor, wah gua udah anggap dia kayak keluarga. Gua gak nyangka dia salib gua di tikungan. Itu biasanya mantan anak motor tuh, atau mantan pembalap. Tapi kalau mantan tukang jahit, gua gak nyangka dia gunting gua dalam lipatan. Biasa tukang jahit. Tapi apapun, mau ditikam, mau disalib di tikungan, mau digunting dalam lipatan. Waktu masalah itu datang, yang keluar dari hidup saudara apa? Kalau pengampunan jelas di dalam saudara Kristus. Tapi kalau yang keluar adalah kepahitan, kebencian, jelas yang di dalam saudara bukan Tuhan. Masalah datang untuk melayani saudara, supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Selamat menempuh perjalanan saudara, dan selamat sampai kepada tujuan bersama dengan Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Yuk, kita bangkit berdiri sama-sama. Saya lewat 3 menit, Pastor Gama, gak apa-apa ya. Waktu yang diberikan kepada saya tadi 35-40 menit, saya lewat 3 menit saja. Saya minta nada boleh. Saya nggak tahu situasi saudara apa hari ini, tapi yang saya tahu adalah Tuhan mau bawa kita untuk sampai kepada tujuannya. Dan untuk sampai kepada tujuannya, Dia siapkan fasilitas. Hari ini ada 1-2 saudara mungkin sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup saudara. Percayalah, masa-masa sulit itu bagus buat kita. Dia datang untuk melayani kita. So, kemudian gini kita bisa mengeluarkan kualitas Tuhan dalam hidup kita. Yuk sama-sama datang sama Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau luas. Sekali lagi sama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar
sebab Kau di sisi. Yuk sama-sama katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Ada berkat yang melimpah. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, haleluya. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Oh, kami tetap memuji Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Roh Kudus mengajarkan lebih lagi dalam hati, dalam kehidupan umat-Mu dengan lebih jelas Tuhan. Apapun situasi mereka hari ini. Mungkin ada 1-2 yang sedang melewati lembah kekelaman. Mereka sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Tolong mereka Tuhan. Supaya mereka enggak melihat musim-musim yang sulit ini sebagai sesuatu yang datang menghancurkan mereka. Tapi mereka boleh melihat masalah, kesulitan mereka sebagai sebuah sarana dan fasilitas yang Tuhan siapkan untuk mereka terus bertumbuh, mengeluarkan kualitas Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, kuatkan mereka. Tolong mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Aku percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Nyatakan itu buat umat-Mu hari ini. Hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus tidak selesai dengan umat-Mu. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.